Setelah sebelumnya kita belajar melakukan perencanaan untuk multimedia project, selanjutnya kita akan melakukan perancangan. Perancangan dan produksi itu kadang bolak-balik gitu prosesnya. Jadi bisa jadi pada saat produksi, misalnya kayaknya ada yang kurang pas nih, nanti balik lagi ke desain, dirancang lagi gitu. Jadi ini sebetulnya tahapan yang bolak-balik gitu ya, designing dan producing ini. Langkah awal dalam designing itu adalah menentukan strukturnya, mendesain strukturnya. Mendesain struktur navigasi, jadi kita map dulu navigasi dari sistem navigasi dari project multimedia kita. Misalnya jendela pertamanya seperti ini nih, jendela home gitu ya, atau halaman home kalau kita bikin yang web based learning. Habis itu kita tentukan lagi nih, habis dari home dia bisa kemana aja, ke jendela atau ke halaman mana gitu ya, ditentukan. Jadi bikin dulu struktur navigasinya seperti ini. Ada macam-macam struktur navigasi yang bisa dibuat. Yang pertama bentuknya bisa linear. Kalau linear itu ya berarti sequential, berurutan aja. Jadi buka jendela 1 dilanjutkan sama jendela yang berikutnya. Bentuknya seperti ini kalau dia sequential, jadi ya berurutan. Jadi jendela 1, jendela 2 dan seterusnya. Kemudian struktur yang lain adalah hierarki. Ini tuh bentuknya seperti pohon ya. Ini contohnya yang hierarki. Jadi dari jendela yang pertama ini dia bisa ke jendela yang kedua, bisa juga ke jendela yang ketiga. Gak kelihatan ya. Ya, jendela yang pertama bisa ke jendela yang kedua, bisa balik lagi tentu ke yang pertama, terus bisa ke yang ketiga begitu, dan seterusnya. Tapi kalau mau ke jendela atau halaman yang ke-7 ke sini, dia harus melalui 1 ke 3 baru bisa ke 7, nggak bisa 1 langsung ke 7. Nah, kalau yang seperti ini bentuknya berarti ini adalah hierarki ya. Berikutnya adalah non-linear. Nah, kalau non-linear seperti ini bentuknya, jadi ya acak gitu, non-linear kan. Acak dari jendela 1 bisa ke jendela 2, tapi 2 bisa ke 3. Ini misalnya ini 4 ya misalnya, ini 5 gitu. Jadi acak. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya bikin struktur navigasi yang seperti ini acak gitu ya nggak apa-apa. Oke. Yang berikutnya adalah composite. Dia tuh seperti non-linear juga, jadi user bisa bebas navigasi kemana-mana. Tapi biasanya dia akan pada akhirnya tuh akan berbentuknya linear dan hierarki. Bebas sih, tapi sebetulnya akan tampak seperti linear atau hierarki pada akhirnya. Kalau bentuknya seperti ini, kalau nanti Anda buat multimedia yang bentuknya seperti ini berarti strukturnya adalah composite. Oke, jadi ini tadi adalah navigation. Selain itu ada juga yang disebut dengan kedalaman strukturnya. Dia bisa ada yang disebut dengan deep structure dan surface structure. Oke, jadi seperti ini. Surface structure itu yang dialami oleh user gitu ya, yang tampak di permukaan yang dialami oleh user. Misalnya user itu mengalaminya seperti ini. Nah, dia mulai dari A ke D, C, A, B. Itu yang dialami oleh user. Structure yang dialami oleh user. Tapi sebetulnya structure yang sebetulnya itu adalah yang ini,
Yang ini sebenarnya strukturnya. Jadi struktur yang dialami oleh pengguna dan struktur yang sebenarnya dari sistem itu bisa jadi berbeda. Struktur sehingga dalam melakukan desain Anda tuh harus memikirkan surface structure-nya gitu. Step-step atau jendela-jendelanya tuh yang akan dibuka oleh pengguna tuh akan seperti apa urutannya. Harus difikirkan juga dalam melakukan desain navigasi, difikirkan juga surface structure-nya dan depth structure-nya. Begini, jadi jangan membuat terlalu banyak jangan membuat user mengklik terlalu banyak gitu sebetulnya. Jadi untuk sampai ke satu informasi tuh jangan bikin user tuh jadi terlalu banyak, jangan terlalu banyak mengklik gitu. Usahakan sesimpel mungkin, tapi sesuai dengan urutan pembelajarannya ya, urutan sesuai dengan topik bahasannya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Tapi buat sesimpel mungkin. Selanjutnya adalah storyboard ya. Storyboard ini seperti rancangan visual dan audionya gitu. Visualnya mau seperti apa, teksnya seperti apa, kemudian suaranya seperti apa. Kalau kita melakukan filming atau syuting menggunakan kamera untuk film, maka difikirkan juga angle kameranya seperti apa, diambil dari bawah, diambil dari atas, zoom in, zoom out gitu. Itu di storyboard dijelasinnya. Storyboard penting kenapa? Agar memudahkan pada saat proses pengambilan gambarnya dan juga pada saat editing. Jadi kita megang pegangan yang sama, editor tuh megang pegangan yang sama dengan yang ada di lapangan, seperti itu. Contoh storyboard ya, contoh storyboard. Format untuk storyboard bisa bermacam-macam ya. Ini misalnya yang seperti ini biasanya untuk animasi atau kartun gitu, dia akan buatnya seperti ini. Film-film juga buat seperti ini. Bisa seperti ini, jadi bikin kotak-kotak, kemudian visualnya apa, lalu keterangannya gitu. Seperti ini, atau seperti ini juga bisa. Ini sama sih yang di kotak ini. Ini tuh visualnya ya, yang ini visualnya, kemudian dialognya apa, actionnya apa, visual efeknya apa gitu. Bisa juga seperti ini, atau yang ini. Ini kalau mau lebih simple bisa seperti ini ya, ada deskripsi, ada visualnya seperti apa, narasinya seperti apa, durasinya berapa lama, lokasi mungkin nggak perlu ya, lokasi ini maksudnya apa ya, mungkin maksudnya background gitu mungkin ya ini, tapi tidak apa-apa. Suara atau latarnya seperti apa, bisa seperti ini. Atau yang ini lebih simpel lagi nih, satu catatan waktu aja sama gambarnya, lalu visualnya, lalu audionya, bisa juga seperti ini. Atau yang seperti ini ada sequence-nya, scene keberapa, visualnya seperti apa, durasi, kemudian naskahnya atau teksnya seperti apa ya. Ada juga yang seperti ini, sama ini deskripsinya, visualnya, lalu audionya seperti apa ya. Jadi bisa dipilih formatnya mau yang seperti apa. Ini sama yang ini kan sebetulnya sama ya, kurang lebih lah gitu. Silakan dipilih mau yang seperti apa untuk pembuatan storyboardnya, yang kira-kira akan memudahkan Anda nanti untuk menyelesaikan project multimedianya. Oke, selanjutnya adalah hotspot, hyperlinks, buttons, and icon ya. Hotspot tuh kalau kita misalnya di satu halaman web yang isinya adalah peta dunia itu, peta Indonesia aja misalnya ya, peta Indonesia. Nah, hotspot itu kalau misalnya kita klik di wilayah ini nih, kita klik di wilayah ini, dia akan muncul keterangan ini misalnya Sumatera gitu ya, Sumatera gitu.
akan muncul keterangan dan dia bisa diklik gitu. Kalau kita klik di wilayah ini tuh akan menuju ke halaman yang lebih detail mengenai Sumatera misalnya. Jadi hotspot itu adalah wilayah yang bisa diklik. Ini bisa diklik, nanti yang di Jawa juga bisa dibikin hotspot. Hotspot bentuknya juga bisa mengikuti bentuk dari grafiknya ya. Jadi kalau misalnya gambar pulau kan dia pasti gimana ya gitu ya, bukan yang lingkaran atau yang kotak gitu, pasti bentuknya akan seperti kurva. Nah, dia akan bisa mengikuti bentuk itu. Ini biasanya biasanya di pengembangan web sih ada. Tapi di multimedia yang lain juga ada. Hyperlink itu ya hyperlink ya, link menuju ke halaman atau menuju ke jendela tertentu. Buttons tuh tombol yang biasanya ada dalam multimedia, misalnya tombol play, tombol stop, ataupun tombol menuju ke jendela tertentu, tombol help atau tombol apa ya. Icons juga biasanya ada dalam multimedia, dan gunakan icons ataupun buttons yang memang familiar, yang kita emang biasa pakai. Kayak misalnya kalau untuk nutup ya, untuk nutup tuh biasanya nutup window atau nutup jendela atau nutup halaman tuh biasanya jendelanya iconnya begini. Itu udah umum gitu, kayak semua orang memang akan menggunakan icon yang seperti itu. Kemudian kalau untuk delete tuh biasanya pakai icon gambar tempat sampah gitu misalnya, seperti ini. Itu tuh hal yang umum. Jangan terlalu kreatif bikin icon baru yang orang nggak kenal, nanti malah jadi bingung. Selanjutnya adalah graphical user interface dan audio interface. Ya, selanjutnya adalah user interface atau tampilan antarmukanya yang kita lihat itu adalah user interface-nya. Anda tidak akan melihat coding gitu. Yang Anda lihat kalau Anda pakai games ya tampilan luarnya kan. Ada graphical user interface atau GUI. Untuk GUI, untuk desain grafis antarmukanya, untuk GUI, prinsipnya adalah buat sesimpel mungkin, keep it simple ya. Jadi pengguna pemula yang dia mungkin tidak terbiasa menggunakan gadget, dia tetap bisa nyaman menggunakan itu. Kemudian tetap pada hal-hal yang biasa kita lihat ya, pada hal biasa. Maksudnya gini, yang saya tadi udah jelasin. Kayak misalnya pemilihan icon, gunakan icon-icon yang familiar kita pakai. Jangan terlalu inisiatif bikin icon baru yang orang nggak ngerti apa. Jadi stick with the usual icon atau usual button gitu ya. Button yang memang udah kita biasa pakai ya, desainnya stick with that gitu. Jangan terlalu kreatif bikin desain baru yang orang malah jadi bingung. Kemudian buat desain Anda seperti ini. Jadi yang pertama, neatly executed contrast, big, small, heavy, light, bright, dark, thin, thick, cheap, dear. Ini contohnya. Jadi bikin ada yang kontras tapi buatnya dengan rapi. Banyak space kosongnya gitu. Jangan semuanya dikasih warna dan jangan buat terlalu banyak warna. 3 warna maksimal. Ya 3-4. But if you can make it in such harmony, sebetulnya banyak warna juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu bikin sakit mata gitu. Jadi tetap harus kasih kayak ruang-ruang kosong yang menyenangkan buat mata ya. Simple and clean ini dia. Simple and clean screen with lots of white space. Lalu kasih juga eye grabbers. Eye grabbers itu apa ya? Penangkap mata. Jadi sesuatu yang mencolok yang kayak begitu kita lihat langsung gitu. Misalnya dengan drop caps. Jadi ada huruf besar. Drop caps tuh yang ini loh. Nah, ini drop caps nih namanya. Ya, ini yang D ini adalah drop caps. Gunakan shadow, drop shadow in various shades. Jadi pakaiin bayangan, gradients. Lalu reserve graphics to emphasize important text or image. Boleh juga ya. Shade objects. Jadi objek di 3D ataupun di 2D dikasih bayangan. Nah, yang harus dihindari dalam mendesain interface itu,
graphical user interface itu adalah ini, terlalu banyak color, busy screen, kayak terlalu banyak yang ditaruh di situ. Nggak perlu. Anda bisa membagi-bagi itu kan, di screen yang pertama Anda taruh apa, di screen yang kedua Anda taruh apa. Nggak perlu semuanya ditumplakin di screen yang pertama, jadi dibagi-bagi. Using a picture with a lot of contrast of colors or brightness as a background. Nah tuh, jangan pakai gambar yang terlalu banyak kontras color gitu atau brightness. Jadi gambar yang terlalu terang itu juga bisa bikin sakit mata. Jadi pilih background color yang menenangkan gitu, yang kontras sama teksnya atau sama gambarnya. Lalu treat humor ini buat kalau dia animasi gitu, jangan mengulang joke yang sama berulang-ulang. Kayak misalnya jatuh lagi, jatuh kan kalau animasi biasanya gitu ya, yang lucu tuh binatang jatuh, jangan itu terus yang diulang-ulang. Kemudian bells or squeaks, kayak suara-suara kalau kita pencet button terus dia bunyi gitu, ada bunyi-bunyian. Nah itu juga jangan terlalu sering, atau jangan terlalu nyaring gitu bunyinya, karena kalau dia sering muncul tuh akan ganggu juga. Kemudian freely pattern border, jadi penggunaan border yang dia kayak ada patternnya gitu. Misalnya biasanya kan border tuh ya udah begini ya, tapi ada yang suka nambahin apa gitu, kayak begini bikin bordernya, atau nanti ada apa lagi terus dikasih sama dia warna apa gitu di sini ya kan, kembang lah apa gitu ya. Nah ini ganggu nih, apalagi kalau banyak yang kayak begininya. Jadi bikin aja simple, jadi tidak mengganggu pemandangan gitu. Cute one-liners from famous movie. Kalimatnya sih manis, cuman kayak kalau terus-terusan kan jadi gimana gitu ya. Mungkin seperti itu maksudnya, kenapa harus dihindari gitu. Cute one-liners tuh bisa jadi kayak apaan sih kok ada kayak beginian gitu mungkin ya. Jadi dihindari aja deh mengquote liners dari cute, dibilangnya lagi cute one-liner dari famous movie. Lalu requiring more than 2 button clicks to quit. Nah ini juga nih memang, jadi kalau orang mau berhenti ya atau mau menutup suatu jendela, jangan sampai dia harus klik sampai 2 kali karena ganggu. Too many numbers, jadi kalau kalian nampilin charts tuh jangan sampai lebih dari 25, batasnya itu 25. Too many words, jadi jangan terlalu banyak kata-kata. Kalau memang ada banyak hal yang Anda sampaikan, then split it, dibagi jadi beberapa jendela atau beberapa screen, jangan semuanya ditumplokin gitu. Too many substantive elements presented too quickly. Oh ini, jadi jangan sampai elemen-elemen yang penting dipresentasikannya terlalu cepat, jadi agak pelan-pelan, karena gak semua peserta didik itu bisa cepat menangkap kan. Anda juga pertimbangkan ada mungkin siswa Anda yang agak kurang, jadi disampaikan dengan pelan, tapi nggak pelan-pelan banget, but not too quickly gitu. Itu adalah beberapa prinsip dalam mendesain user interface-nya. Simple ya, clean, neat, kemudian kasih white space untuk untuk istirahatin mata ya. Kasih eye grabber, kayak misalnya tadi pakai drop caps, bisa juga seperti itu, dan yang lain-lain ya. Selanjutnya adalah audionya. Audio interface itu yang ini ya, background sound, kemudian button kalau kita klik tuh ya, kemudian voice over. Dalam mendesain suara ya, pastikan kalau background sound itu jangan terlalu besar. Anda biasanya akan melakukan editing tuh menggunakan
headphone atau headset atau earphone. Pertimbangkan juga kalau pengguna Anda mendengar multimedia Anda tanpa menggunakan headset, karena bisa jadi beda. Jadi ketika Anda desain pakai headset, terus Anda dengerin lagi tuh headsetnya dicopot. Kalau didengerin pakai speaker kayak gimana suaranya? Karena saya sering mendapati kalau di headset emang dia suaranya seimbang antara background sound sama voice overnya. Tapi pas di nggak dengerin pakai headset, ternyata background soundnya lebih mendominasi, voice overnya malah nggak kedengeran. Tuh jadi dilakukan dua-duanya. Kalau pakai headset gimana, kalau headsetnya dicopot cuman pakai speaker tuh hasilnya kayak apa. Perhatikan levelnya ya, keras kecilnya gitu. Ya itu tadi, jangan terlalu, namanya juga background sound, jangan sampai backgroundnya jadi lebih besar dibanding suara voice overnya atau suara penyajinya. Pilih juga suara-suara yang sesuai ya, pilih yang sesuai. Dan kayak misalnya kalau buat anak-anak berarti pilih musik-musik yang fun gitu. Dan pertimbangkan juga copyright. Kalau musiknya itu gratis ya Anda bisa pakai, tapi tentu Anda tetap harus ngasih kredit ya. Jadi free music bukan berarti Anda nggak ngasih kredit, tetap di belakang hasil multimedia Anda itu harus disebutin tuh kreditnya, musiknya dari mana. Jadi jangan sampai melupakan si pembuatnya. Dia udah bikin capek-capek masa nggak dikasih, setengah-enggaknya kasih tahu bahwa ini adalah musiknya dia. Sampai jumpa di materi yang berikutnya.